إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalna ala sampai selesai. Kita langsungkan mauidhah hasanah yang akan disampaikan Al-Ustaz Burhanuddin Hazim MBD. Waktu dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya dalilal hairin, tawakkaltu alaika ya rabbal alamin wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati Ketua Yayasan Stid Madinah Sragen, Ketua Stid Madinah Sragen, para dosen, ugi Ketua Rotibul Hadad, para jamaah sedaya, papunten boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, tetapi insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kang sepindah semonggo kita panjenengan sedaya munjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit mapinten-pinten kenikmatan sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sedaya. Salah setunggalipun alhamdulillah arupi napa niki wekdal niki wulan sakjanjane pun wancinipun wulan kemarau nggih napa nggih? Tesih hudan napa mboten? Jawahe malah hudan sedinten-dinten nggih. Kados rendeng milai melih rendeng, kadose mboten wonten. Udan niku sakjane nggih berkah saking Gusti. Wa nazzalna minas samai ma'am mubarakah. Dan aku turunkan dan kami turunkan dari langit itu air itu berupa berkah. Dados hujan niku napa enten cerita dados enten tiyang niku di depan Ka'bah, enten ngajengi Ka'bah niku terlentang keadaannya pas hujannya hujan lebat. Kemudian ada satu orang, karena dia tidak bergerak di depan Ka'bah di pelataran Masjidil Haram, dia terlentang pas hujan deras. Kemudian ada satu orang yang datang ngecek keadaannya, iki urip apa ora iki. Karena kathah tiyang yang meninggal wonten mriku nggih. Datang satu orang, datang lain lagi ke sana, akhirnya dia dikelilingi oleh orang banyak yang niki wau. Akhirnya ada salah satu dari orang ini memberanikan diri untuk nguyak-nguyak awak ini. Jadi badannya digerak-gerakkan. Setelah digerakkan, ini posisi orang itu sedakep ngeten terus terlentang. Setelah digerakkan, ternyata orangnya itu jenggirat. Napa jenggirat nih? Bosone Sragen jenggirat. Sragen daerah pundi itu? Sami berarti kali kula. Dia bangun dengan tiba-tiba, kaget. Akhirnya orang-orang situ lari semua. Dikiranya tadi mati, ternyata kok bangun. Ketika ditanya kenapa kok kamu berposisi seperti itu, kok kayak wong mati ini? Ternyata apa dia? Dia itu meresapi dua berkah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Napa niku?
satunya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang pertama, rumah ibadah yang pertama didirikan yang di sana itu mengandung keberkahan apa? Nggih menika Kak. Dia bisa sampai ke Ka'bah, ke tempat yang diberkahi oleh Allah. Ini pertama, ingin diresapi, dirasakan. Yang kedua, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Yang kedua, dia bisa merasakan hujan di Masjidil Haram. Ternyata ini. Para rawuh ingkang kula hormati, maka itu kenikmatan yang besar yang diberikan kepada kita, salah satunya nggih menika nikmat hujan. Para rawuh ingkang kula hormati. Nah, kira-kira nikmat nopo sing paling besar ingkang paling ageng dugi sakniki tesih kula panjenengan sedaya saged raosaken? Nek menurut jenengan napa niku kira-kira? Sehat. Sehat nek ora nyambut gawe pripun? Apa nyambut gawe ra sehat? Napa kinten-kinten? Melih enten jawaban sing sanesipun? Napa kathah putu? Kathah putu nggih niku nggih. Nikmat kita nggih. Nikmat yang paling besar yang masih bisa kita rasakan sebagai orang yang beriman itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Nikmat kula panjenengan sedaya tesih pinaringan sempat untuk sujud marang Gusti Allah. Tuh, niku ternyata sholat, kita bisa sholat, bisa sujud, itu nikmat terbesar. Nopo dalile nih, kalau wacaki dalile. Saya akan ambil dari kitab Al-Hawi Al-Kabir. Niki mungkin kalau kita rujuk banyak sekali, ada di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, enten kitab Sahih Muslim, enten kitab Ibnu Syaibah, kata ada di dalam kitab Sunan Al-Kubra An-Nasa'i nggih wonten. Nah, ini saya bacakan dari Al-Hawi Al-Kabir. Sanadnya panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Napa sing luwih sae saking dunya lan seisine niku? 2 rakaat fajar. Niku salat napa niku? Napa? Qobliyah nggih nindakaken napa mboten? Alhamdulillah. Itu kata Nabi Muhammad lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Kapan itu dilakukan? Nah, ternyata sudah melaksanakan. Niki saya sampaikan referensinya mawon nggih. Dados ingkang kula panjenengan sedaya lampahaken niku pun leres. Nah, referensinya dari Sunan Al-Kubra Imam Nasa'i, As-Sunan Al-Kubra Imam Nasa'i. Beliau mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kapan pelaksanaannya itu? Idza sakatal muadzinu. Dados kalau muadzin yang ingkang adzan niku dia sudah berhenti dari adzannya li adzanis subhi untuk adzan salat subuh. Wa bada as-subhu, ketika itu sudah masuk subuh, sholat rakaataini khafifataini. Kanjeng Nabi itu sholat 2 rakaat khafif. Khafif itu artinya ringan. Maka yang dibaca napa? Surat Al-Baqarah nomor surat Al-Imran. Kul sing enten kul-kule niku, sing ringan-ringan mawon. Kenapa yang harus dibaca yang ringan-ringan, yang pendek-pendek? Kenapa tidak yang panjang-panjang? Mengko salat subuh. Sebab wancine dugi napa? Qabla an tuqamas sholatu, sampai sebelum iqamah. Wekdal ini dados adzan sampai iqamah. 2 qobliyah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau itu lebih baik dari dunia dan isinya, kalau begitu enggak usah sholat subuh aja sudah dapat dunia dan seisinya. Pripun? Maka yang wajib itu lebih besar keutamaan
Lah wong sing qobliyah mawon sudah sangat luar biasa napa meneh ingkang niku perbandingane ngoten. Dados itu nikmat yang terbesar. Dados sakjanjane kula panjenengan niku sugih dengan salat niku. Ning ora ketok nggih napa nggih? Ada orang bertanya, kenapa orang Islam itu kadang-kadang mau kerja susah, cari uang susah, kadang malah miskin. Orang yang tidak beriman tidak pernah sholat, loh dia kok malah justru kaya raya. Enten sing nate tanglet ngoten niku napa mireng enten sing tanglet ngoten niku napa mboten? Tiyang kafir mboten beriman niku kok do sugih-sugih. Lah sing salate pendak dinten mboten sugih-sugih nggih ta nggih? Nah ora salat situ. Lah niki jawabane. Saya akan bacakan hadisnya saking Sunan Ibnu Majah. Hadisnya panjang, langsung mawon. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat, beliau bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Bidil Hulaifah. Di suatu tempat yang nama tempatnya adalah Dzul Hulaifah. Fa idza huwa bi syatin mayyitatin syailatin birijliha. Ketika itu Kanjeng Nabi menemukan batang bangkai kambing. Napa? Bangkai syailatin birijliha. Satu kakinya itu tergantung. Intinya di situ ada bangkai kambing. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda ngeten, "Aturawna hadhi hayna ala sahibiha?" Apakah kamu tidak melihat bangkai kambing ini sangat hina bagi orang yang memilikinya? Kinten-kinten nek kula panjenengan sedaya kagungan bangkai atau batang wedhus niku enten sing njaluk kenging napa mboten? Mboten? Bangkai kambing enten sing njaluk. Angsal napa mboten? Bangkene lho niku. Damel napa? Batang wedhus enten sing njaluk niku angsal napa mboten? Nek wedhus urip enten sing njaluk angsal? Malah asal. Eman napa mboten? Kinten-kinten eman pundi batang wedhus dijikuk di maling kalih tiyang, kalih napa wedhus sing isih urip niku dimaling tiyang niku eman pundi? Eman sing urip napa sing pun dados batang? Sing urip to nggih? Kagungan gelang, ical niku eman napa mboten? Nek ayam pun dados batang ical eman apa mboten? Alhamdulillah. Lho malah alhamdulillah. Mun nenten sing ngopeni gitu nggih. Mboten sadadak ngubur. Nah, kata Kanjeng Nabi, beliau bersabda, itu tidak ada nilainya bagi yang memilikinya. Maka kemudian beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadi," demi jiwaku yang ada di tangannya. Dados Kanjeng Nabi itu bersumpah, "La dunya ahwanu 'alallahi," sesungguhnya dunia ini di sisi Allah itu sangat hina. Walau kanatid dunya tazinu 'indallahi janabatul ba'udah. Kalau seandainya dunia ini ada nilainya meskipun besarnya satu sayap nyamuk, kata Kanjeng Nabi, masa kafiron minha qatrata abadan, maka Allah itu tidak akan memberikan meskipun satu tetes air saja. Maka karena dunia ini tidak bernilai di sisi Allah, maka wong kafir rameh dikai mau mboten napa-napa. Wong mboten enten nilainya kados bakang mau. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka itu kalau kita melihat dari aspek dari segi az-zahadah, artinya kezuhudan. Tapi nek mboten, kalau kita sudut pandangnya materi nggih mboten. Ada kisah ini dari Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr. Siapa beliau? Beliau ini adalah
dosen ilmu akidah di Arab Saudi, di Madinah Al-Munawwarah. Beliau bercerita ngeten. Saya akan bacakan ceritanya. Waqad haddatsani ahadul ashkhasi min ihdad duwalil arabiyyah. Jadi ada salah satu orang dari negara Arab, yaqulu, dia mengatakan, kana li jarun, saya itu punya tetangga, la a'rifuhu bittijarah, saya tidak tahu bisnisnya apa. Ini kalau bahasa kita, la a'rifu bittijarah, saya tidak tahu bisnisnya apa. Wala a'rifu aidon bisohibi irtin, saya juga tidak tahu kalau dia itu dapat warisan harta yang banyak dari orang tuanya atau enggak tahu saya. Wala indahu a'malun wala masolih, yang saya tahu dia itu tidak punya kerjaan, dia itu tidak punya aktivitas. Jadi dia tidak berbisnis, dia juga tidak punya warisan, dia tidak kerja, di rumah tidak punya aktivitas apa-apa. Walakin indahu amwalun katsirah, tapi dia punya harta yang banyak. Kira-kira nyambut gawe ini napa? Ora ketok nek dagang, mboten ketinggal nek ugi pikantuk warisan, mboten nyambut damel, mboten enten rutinitas napa-napa, entene healing mawon. Kira-kira nek dekne iso ndedit pirang-pirang niku dite kok ngendi? Saking tuyul. Malah nuyul-nuyul ki tiyang. Pesugihan. Wa a'rifu min nafsi, yang saya tahu annani idza tajtu, kalau saya itu butuh, saya tidak punya uang, saya butuh uang, marartu alaihi, saya samperin dia. Wa aradtu alaihi hajati fayutini amwalan, setelah saya datang, saya ini tidak punya uang, kamu kasih uang, kamu kan banyak uangnya, langsung dikasih. Lumo nih, ora nyambut damel, ora dagang, ora mboten bisnis, duit akeh lumo. Cita-cita ngoten niku napa mboten? Nggih. Niki kula cerita keriyen nggih. Ketika saya butuh, saya bilang pinjam aja, dia udah nggak usah bayar, langsung disukani. Disukani mboten sithik pirang-pirang. Qultu lahu, kemudian saya mengatakan kepadanya, ana jaruka, saya ini kan tetanggamu, aku ki kan tonggomu toh. Wa araka indaka amwalun, saya tahu uangmu itu banyak. Wala tijarata wala mala, tetapi meskipun kamu itu uangmu banyak, tapi kamu nggak bisnis, kamu nggak kerja. Fauri itu, maka aku ingin antadullani, kamu kasih tahu kepada saya toriqatuh, bagaimana caranya, toriqahu hatta aku namit laka, sampai saya ini bisa seperti kamu. Caranya bisa seperti kamu itu gimana? Mesti penasaran dong ya? Pengen dados ngoten niku to? Nah niki nggih niki tanggane niki. Aku ki pengen kaya awakmu ki piye? Kok iso ndredit pirang-pirang ora nyambut gawe. Terus dia mengatakan ngeten, adulluka 'alat thoriq, saya kasih tahu caranya. Lakin tapi qul ma aquluhu laka taf'alu, apa yang saya katakan kamu harus lakukan. Kemudian dia mengatakan qala na'am, ya, nanti saya akan lakukan. La tatruk minhu syai'an, jangan kamu tinggal apapun yang aku sampaikan. Pokoknya semua yang aku katakan kamu harus melakukannya. Kemudian tetangganya bilang, la atruku syai'an, semua saya lakukan, tidak ada satupun yang tertinggal. Wa akhadatni at-tama'u war-raghbatu fil amwali, karena saya saking tamaknya dan pengen sekali dapat harta benda yang banyak, wal hirsu ala tahsiliha, dan juga kebelet pengen dapat hasilnya, faqabiltu dzalika, kemudian dia menerima apa yang dikatakan oleh temannya. Pokoknya apapun nanti akan dilakukan meskipun
Dia itu sebenarnya tidak mau melakukannya. Pokoknya kabeh harus dilakukan. Tsumma arsyadani, kemudian dia memberikan petunjuk kepadaku, ngasih tahu caranya. Bagaimana caranya? Tadhabu ila syati'il bahri. Kamu pergilah ke syati'il bahri, ke pantai. Inda ghurubi syamsi. Nah, waktunya tidak sembarangan. Waktunya ada waktu tertentu. Kapan itu? Pas ghurubi syamsi. Waktunya tenggelam, ketika tenggelam matahari. Cara sugih ini ngoten. Ketika matahari tenggelam, kamu ke pantai. Begitu ia mau tenggelam itu, wa anta tandur syamsa, kamu lihat matahari itu sampai matahari itu angslup. Cara napa? Cara sugih mendak. Ini yang cerita Syekh Abdul Razak Al-Badr, bukan saya yang cerita. Mengke ditiru napa mboten iki? Teng Pate Parangtritis. Pas Parangkusumo nggih, sing rada ambung nggih. Pas tenggelam niku didelok srengenge sampai angslup. Ampun kedep tapi. Kedep batal ora tetep duit nih. Wa aqtani al asma'a tunadiha. Kemudian dia menyuruh saya menyebut nama-nama. Nama-nama khusus. Kalau nanti kamu sebut ketika itu, apa yang terjadi? Yakhruj laka syai'un minan nahri. Nanti akan ada yang muncul dari air. Nah, ketika ada makhluk yang muncul dari air itu, wa kullama tatlubu minka fala taruddahu mahmakan. Makhluk itu muncul dari air, kinten-kinten sinten? Roro Kidul. Roro Kidul teko. Maka nanti dia akan meminta kepada kamu, fala taruddahu, jangan kamu tolak. Apapun itu yang terjadi, harus kamu lakukan. Maka benar ketika waktu tenggelam matahari, dia lihat matahari itu sampai tenggelamnya, betul muncul itu makhluk itu. Qala, kemudian dia mengatakan, atlub minka umuran. Makhluk yang keluar dari air itu mengatakan, aku minta kepadamu perkara-perkara. Taf'alha, kamu harus melaksanakan. La tatruk syai'an minha, jangan kamu tinggalkan sedikit pun. Kemudian dia mengatakan, qala la atruk minha syai'an, saya lakukan semuanya. Lalu apa? Fa awwalu amrin talabahu minni, pertama kali yang dia minta dari saya itu apa? Qala tatrukus sholata. Pertama kali yang dia minta meninggalkan ninggal sholat teng pantai, ndelok srengenge angslup, ojo kedep. Mengke rak muncul roro gitu. Bar niku jenengan njaluk napa mawon. Paham napa mboten? Paham. Nah, dia meminta satu saja, kamu nggak usah sholat. Nanti kan kamu nggak kerja, tapi dapat uang. Kemudian apa yang dia katakan? Tetangganya bilang, min nikmatillahi alayya, dari nikmat Allah yang diberikan kepadaku, annani mundus sigori, bahwasannya saya itu dari kecil saya dulu itu, wa ana nasyatu ala sholati, dan saya itu tumbuh dengan sholat, wal muhafadzati alaiha, dan menjaga sholat itu. Awit cilik kula panjenengan sedaya sholat apa mboten? Sholat nggih. Buatan sholat ngantos kadang-kadang digebung kalih tiyang sepaing napa nggih? Ken jaga sholat niku. Wala ufakiru bitarkiha, bahkan saya itu tidak pernah terlintas untuk meninggalkan sholat itu abadan mahmakana, sama sekali di dalam hidupku apapun yang terjadi. Wa hadza minan ni'ami, dan ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada saya. Fasodara minhu as-sautu, kemudian muncul suara, waraja ila makani, kemudian dia kembali ke asalnya. Akhirnya karena dia tidak mau meninggalkan sholat, maka dia tidak jadi
boten sugih tetapi hakikatnya dia adalah kaya. Karena apa? Karena sabda Nabi raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang saged kalau aturaken dados kesimpulanipun, kita bisa sholat itu, kita bisa sujud itu merupakan nikmat, salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Wabillahi wonten kalepatanipun kawula nyuwun pamunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin yang disampaikan oleh Ustaz Burhan sangat